Sahabat Friends, kembali lagi di Reptiltopia. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tentang biawak. Biawak apa? Biawak ini dari Afrika. Sesuai di judul harusnya udah pada tahu sih. Kita akan bahas Safmon alias Savannah Monitor. Tapi sebelum video ini mulai, jangan lupa dulu follow Instagram kita. Ya, ada di sini Instagram baru kita. Jangan lupa juga ke Telegram kita karena kita akan lebih sering update di Telegram. Banyak promo-promo menarik dan giveaway menarik di Telegram kita. Linknya ada di sini atau nanti gue taruh di description box di bawah. Tapi jangan lupa juga subscribe karena satu subscribe dari kalian ada 100 hewan terselamatkan. So, ini dia guys. Kita hari ini mau bahas. Wah, lagi tidur dia. Kita ganggu sebentar nggak apa-apa ya. Nah, jadi hari ini kita mau bahas tentang Savannah Monitor atau Varanus exanthematicus guys, nama latinnya ya tuh. Kalian bisa lihat detailnya. Ini udah ukuran dewasa ya guys. Tuh, gede banget ya. Gede banget sih, ada yang lebih gede lagi. Cuman ini salah satu yang cukup gede lah ya. Savannah Monitor ini cukup banyak dipelihara sama orang-orang Indonesia guys. Karena ukurannya tuh, size-nya tuh nggak bisa terlalu besar ya. Kalau Salvator kan bisa gede banget, Salvadori bisa gede banget. Nah, ini ukuran maksimalnya tidak terlalu besar. Nanti akan gue kasih tahu ukuran maksimalnya berapa. Jadi biawak ini cukup digemarin di Indonesia karena ya itu ukurannya tidak terlalu besar. Terus cara piaranya cukup mudah sebenarnya. Asal kalian ngerti cara piaranya gitu ya. Si Safmon ini juga digemarin karena kalian bisa lihat sendiri karakternya guys. Dari karakter tuh, karakternya tuh asik tuh, jinak lemot gitulah. Ini menurut gue sih masih termasuk lemot ya tuh. Jadi chill nyantai gitu dia. Lemot, kalem gitu tuh. Nah, kalem gini. Terus yang gue bilang tadi, size. Jadi masalah size, kalian taruh di apartemen pun bisa karena tidak terlalu besar gitu ya. Nah, untuk Safmon ini ya, bodinya tuh kayak gini guys, bantet gitu ya. Nggak terlalu panjang tapi bantet, gendut, nyamping gitu ya. Di Indonesia ini juga yang breeding masih bisa dihitung jari ya, nggak sampai 10 orang. Orang yang terdekat yang gue tahu pernah breeding itu Ko Anton, yang sekarang dia mainnya iguana karena udah pensiun dari Safmon ya. Jadi gue kemarin juga nanya-nanya masalah sexingnya, jantan betinanya tuh dari visual bisa guys, ternyata kayak gini nih. Nah, untuk bedain Safmon jantan betina seperti itu, dari visualnya bisa, dari alat kelamin juga bisa. Nah, untuk Safmonnya sendiri motifnya tuh emang khas guys, khas warna coklat dan di badannya itu ada foto putih-putih totol-totol gitu ya. Ini merupakan ciri khas dari Safmon ya. Selain badannya yang bantet dan warnanya sih coklat, keputih-putihan, kekuning-kuningan dengan motif totol-totol itu udah fix, udah wajib banget ya. Karena itu ciri khasnya si Safmon. Nah, untuk size maksimalnya ini cuman bisa sekitar 1 meteran guys ya. 1 meteran itu udah maksimal banget dari ukuran si Savannah Monitor ini. Ya, untuk setting kandangnya gimana guys? Untuk setting kandangnya di Reptiltopia cuma gini aja ya, karena sebenarnya bisa pakai pasir atau pakai apa, cuma ini kita gampangnya pakai forest bark atau cocoa husk gitu, kita campur terus kita kasih UVB plus UVA ya. UVA itu yang kayak gini, jadi dia buat panasnya. Kalau UVB itu kita pakai yang TL-nya. Jadi UVB buat apa? UVB itu buat bantu dia metabolisme pertumbuhan, vitamin D3 apa segala macam. Karena UVB itu didapatkan dari matahari ya. Kalau UVA itu untuk apa? UVA itu untuk hangatnya. Kita udah pernah bahas tentang UVA UVB, ada videonya bisa diklik untuk penjelasan lebih detail tentang UVB dan UVA ya. Terus makannya ini seminggu bisa sekali 2 kali guys. Kita kasih tikus sama anak ayam gitu ya, sama fillet ayam kadang-kadang, cuman kita lebih sering kasih ke tikusnya. Nah, untuk kandangnya udah kita bahas. Untuk ukuran babynya itu kecil banget guys. Ukuran babynya itu sekitar 10-15 cm. Jadi cuman segini doang nih kira-kira ukuran babynya. Ya, kecil banget. Jadi cuman seper 10 ekornya ukuran babynya ya.
Nah, breedingnya itu betinanya itu bisa menghasilkan 20-40 butir telur, tapi tergantung sama ukuran betinanya ya guys ya. Dan telurnya itu akan netas 150-160 hari. Jadi emang biawak itu telurnya tuh netasnya lama banget sih, parah ya. Nah, untuk handlingnya ya kayak gini, kalau diambil dari kandang dibantuin angkat dari perutnya ya. Tapi biasa kalau dari kandang biasa jadi suka kaget, jadi di kandang dielus-elus dulu ya. Untuk handling ya tinggal diginiin aja. Biasa gue kalau handling biawak dari depan sama belakangnya tuh kayak gini. Itu cara handling yang benar, karena biawak itu kakinya harus napak ya, kalau enggak dia akan zak dulu. Jadi cara handlingnya gitu. Nah, kalau mau ke handling satu tangan bisa kayak gini. Cuman kalau mau yang biasanya galak tuh V guys, kayak gini guys. Jadi kita ngunci nih, tangannya ngunci gini, kaki kiri sini gitu. Tapi biasa itu yang galak. Cuman kalau ini kan jinak kan, jadi ya handlingnya biasa aja kayak gitu. Nah, untuk susahnya itu apa? Susahnya itu sebenarnya pas ukurannya baby sedang ke atas sih. Itu harus lebih sering ganti air minumnya, karena dia nggak boleh minum air kencingnya sendiri, karena biawak biasa tuh kencing di minumannya sendiri. Emang dia bukan manusia, makanya otaknya sedikit gitu kapasitasnya ya. Nah, terus harus lebih panas, jadi lampunya harus panas banget mengingat dia hewan gurun gitu ya. Itu susahnya pas baby guys, baby up gitu. Tapi kalau udah ukuran segini udah enak banget ya, udah tinggal lanjutin piara doang. Nah, untuk ketersediaannya di Indonesia untuk Safmon saat ini lagi susah banget ya. Jadi impornya juga belum masuk, dan yang gedenya juga nggak terlalu banyak yang dijual karena kipan dari kecil sayang banget mungkin ya. Jadi ketersediaannya lumayan kosong gitu, lagi lumayan tidak terlalu banyak ya. Untuk harga, untuk ukuran segini ini sekitar keramik berapa ya? Ini keramik 60 kali ya. Keramik 60 ini harganya berkisaran 2-3 juta untuk ukuran sekecil ini. Jadi kalau kecilnya mungkin sekitar 500 sampai 1 juta ya. Cuman ya nggak ada barangnya gitu, nggak ada stoknya. Nah, ini kan dia dari Afrika ya guys ya. Gue lupa bilang ini hewan dari Afrika, makanya dia butuh panas. Dia hewan gurun. Namanya juga Safmon, Savannah Monitor gitu ya. Nah, hewan dari Afrika tuh banyak banget guys. Kalau biawak-biawaknya tuh kayak ada ini Safmon, ada Nile Monitor, ada Albigularis, dan masih banyak lagi. Nah, jadi kayaknya segitu aja penjelasan simpel tentang Savannah Monitor ya. Karena ini kita lagi berlawanan dengan radio. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah ikutin video ini tentang Safmon dari awal sampai akhir. Thank you banget buat kalian yang sudah klik video ini. Buat kalian yang mau piara Safmon, ini gue jelasin ya. Gue jelasin tips and trick piara Savannah Monitor. Oke? Thank you banget. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah! Lucu banget ya. Wih, kenapa dia jadi galak? Sini. Hey buddy.